Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM selaku Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Kepada yang terhormat Bapak Muafani STMT selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kepada yang terhormat Bapak Nahar Mardiantoro MKOM selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika. Kepada yang terhormat Bapak Muslim Hidayat MKOM selaku pembimbing laporan kerja praktek. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji semuanya yang saya muliakan. Kepada yang terhormat Bapak Triyono selaku Kepala Desa Besuki. Kepada yang terhormat Bapak Sudipyo selaku Sekretaris Desa Besuki. Kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kerja praktek tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Oke, langsung saja saya mengambil judul Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Web. Nah, di sini dengan latar belakang itu pertama itu belum terotomatisasi, kemudian yang kedua adalah terjadi identitas ganda, kemudian yang ketiga adalah proses membutuhkan waktu yang lama. Jadi berawal dari data yang belum terotomatisasi itu masih membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatannya. Nah, seperti itu. Identitas ganda karena datanya belum terintegrasi, jadi semuanya itu masih manual semua. Itu kadang ada yang double, kemudian ada yang belum di-update. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tujuannya adalah memudahkan dan mempercepat pengolahan data, administrasi, dan mencegah redundansi data. Nah, redundansi tersebut adalah double identitas. Nah, kemudian lanjut ke manfaat bagi mahasiswa itu untuk menambah pengetahuan. Kemudian bagi universitas itu sebagai materi evaluasi di bidang akademik. Nah, terus yang ketiga bagi instansi kerja praktik itu memberikan solusi. Nah, seperti itu. Pentasan masalah. Nah, di sini banyak sekali masalahnya, tetapi hanya dibatasi itu untuk pembuatan form saja. Nah, seperti ini. Ada form penduduk, kartu keluarga, kemudian surat kelahiran, kemudian surat kematian, kemudian ada mutasi masuk, kemudian ada mutasi keluar, dan ada surat keterangan perjalanan COVID-19. Nah, saya sendiri mengambil landasan teori itu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu pasal 1 tentang kependudukan. Nah, dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen, data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi, administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian metode pengembangan yang saya gunakan di sini adalah dengan metode waterfall. Nah, di sini yang pertama itu adalah analisis kebutuhan. Nah, dari fungsi yaunal maupun non fungsional itu dianalisis di awal. Nah, seperti itu. Kemudian ada desain sistem. Di sini kita mendesain user interface-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengkodean. Nah, di sini implementasi ke source code itu ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini ada pengujian. Nah, pengujian ini adalah tahap sebelum dirilis. Nah, jadi ada pengujian terlebih dahulu ke desa maupun ke yang bersangkutan. Nah, di sini ada perawatan. Nah, di sini adalah untuk mengetahui ini sudah sesuai atau belum. Nah, di sini sudah ada perawatan juga supaya tidak terjadi error ataupun hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini adalah sistem yang berjalan. Di sini sedikit tapi masih manual semuanya. Kemudian yang saya ajukan itu terlihat banyak, tapi setelah input data selesai itu semuanya proses itu hanya sederhana. Jadi semuanya itu setelah menjadi sederhana ketika data udah diinput. Nah, di sini ada kepala desa. Nah, di sini udah bisa melihat laporan itu dengan cepat, juga rekap datanya seperti itu. Nah, di sini ada ERD, di sini ada data penduduk, kemudian kartu keluarga, surat keterangan, di sini ada kelahiran, kematian, mutasi masuk dan mutasi keluar. Di sini ada user juga. Nah, di sini ada UML. Nah, di sini adalah akses dari administrator atau admin, yaitu sekretaris desa tersebut. Nah, di sini ada kepala desa. Di sini hanya dapat melihat dan mencetak data saja. Kemudian
ada use case-nya seperti ini. Setelah user login itu ada menu tambah penduduk, lihat penduduk, edit penduduk, cari penduduk, hapus penduduk, cetak penduduk. Nah, logout juga ada. Nah, kita lanjut ke demo aplikasi. Nah, di sini udah ada aplikasinya. Jadi kita masukkan username itu terlebih dahulu. Di sini sebagai admin ya, berarti kita masukkan admin. Kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Nah, ini sudah ada tampilan. Nah, ini sudah ada grafik secara umum. Jadi kita dapat melihat data penduduk secara umum seperti ini, dari jenis kelamin, usia penduduk, pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan penduduk. Nah, di sini sudah ada data pendudukan seperti ini. Kita dapat melihat dengan secara seksama. Di sini sudah ada nik, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, usia, agama, alamat. Nah, di sini ada menu cari, kemudian reset di sini untuk mengembalikan ke tampilan sebelumnya. Jadi misalkan kita habis mencari ini, seperti misalkan kita cari nama itu kan, namanya misalkan Agus atau Yuli aja, Yulianti. Nah, cari. Nah, di sini udah ada satu. Nah, berarti kan udah sesuai. Nah, misalkan kita reset tuh, nah seperti ini. Misalnya kita dengan cari dengan nick gitu, yang tadi aja, misalkan ini, kita bisa nggak misalkan seperti ini. Nah, ternyata bisa. Tapi misalkan kita masukkan nama dan dicari nick itu nggak ada. Nah, seperti itu. Reset. Nah, untuk mengembalikan ke tampilan awal. Kemudian di sini ada menu tambah pendudukan, kemudian cetak, edit, dan delete. Nah, untuk tambah sendiri seperti ini. Nah, udah ada semuanya. Formnya udah lengkap. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita kembali karena data udah ada. Kemudian ini ada menu cetak. Nah, kita cetak. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya itu seperti form ini, seperti ini, form F107. Di sini itu untuk form pengantar kependudukan baru. Nah, seperti ini. Untuk mengajukan ke kecamatan. Nah, seperti ini tampilannya. Formatnya PDF, jadi kan kita hanya cetak aja udah bisa. Nah, seperti itu. Nggak perlu menginputkan data satu persatu, menyesuaikan dengan kolom yang ada, misalkan nick dengan nick. Nah, ini udah ada, jadi lebih simpel dan sederhana dan lebih cepat juga. Nah, seperti itu. Untuk surat keterangan, misalkan di sini ada banyak sekali. Nah, kita contohkan satu saja. Nah, ini udah ada ya di sini. Misalkan ini surat keterangan perjalanan telah diterbitkan tanggal tersebut. Nah, di sini udah bisa, misalkan kita edit juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi yang diedit itu hanya i-nya saja. Nah, seperti ini. Sekarang ini di seperti ini aja. Nah, simpan. Oke, nah kita cetak. Nah, yang tadi kan di sini namanya panjang, jadi udah menjadi Jawahir saja, kemudian Sudibyo. Nah, seperti ini. Ini nama yang bersangkutan, kemudian ini ada isinya. Di sini ada nomornya juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita mau cetak laporan, misalkan yang ini kan surat keterangan perjalanan. Nah, di sini udah ada surat keterangan. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya saja. Berhubung kita lihat saja yang tadi tanggal berapa. Misalkan yang surat keterangan perjalanan COVID. Nah, terbitkan berarti tanggal 21 Oktober 2020. Nah, kita masukkan saja tanggalnya. Nah, itu sudah otomatis per hari ini ya. Kita langsung cetak saja, cetak laporan. Nanti kita akan melihat tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini udah jadi tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini udah dapat merekap per tanggal dan per periode. Nah, seperti itu kan lebih mudah juga. Itu udah mempercepat. Nah, kemudian kita masuk ke menu user. Nah, sini keluar dahulu, kemudian ada user. Sini user. Kita masuk. Nah, di sini tidak ada perbedaan tampilan, cuman fiturnya saja yang berbeda. Misalkan di kependudukan itu hanya cetak, nah, seperti itu. Kemudian yang di sini juga hanya cetak. Laporan bisa mencetak laporan, tanggal juga bisa, seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Kemudian
dan kembali awal aja. Nah, di sini juga sama persis seperti yang di itu, nggak ada perbedaan sama sekali karena berhubung ini data penduduk yang satu database yang valid, jadi nggak ada perbedaan di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan sistemnya seperti itu, prosesnya seperti itu, jadi lebih sederhana dan memudahkan juga. Kemudian kita lanjut ke slide presentasi. Jadi kesimpulannya adalah dapat mempermudah pekerjaan petugas itu sudah pasti. Kemudian mempersingkat waktu pembuatan surat keterangan, ya karena waktunya menjadi lebih singkat. Kemudian terintegrasinya data kependudukan sehingga tidak ada double identitas. Nah, misalkan kita menginputkan nick yang sama, itu misalkan nicknya sama, itu kan itu udah ada notifikasi tersendiri nanti. Udah ada itu seperti itu. Kemudian laporan data kependudukan dapat dipersiapkan dengan mudah dan cepat. Nah, semuanya itu berkaitan dan memudahkan juga dari petugas. Kemudian saran itu adalah untuk memberikan pelatihan terhadap instansi, kemudian ada perawatan terhadap komputer supaya dapat menjalankan itu sebuah sistem tanpa ada suatu halangan dan sesuai dengan harapan sebelumnya, dan perlunya ada backup data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari awal kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.